Oke, kita lanjutkan ke analisa kekonvergenan dari metode bagi dua. Ingat bahwa metode bagi dua ini selalu konvergen. Artinya metode tertutup yang selalu kita dapatkan nilai atau akar-akar dari persamaan tersebut. Tapi kita analisa dulu kekonvergenannya. Yang pertama kita andaikan ya. Andaikan R adalah solusi eksaknya misalkan. Ini saya gambar dulu. Kita punya selang ya. Selang A sampai dengan B. Misalkan R-nya saya taruh di sini. Oke. Ini adalah R. Saya kasih warna lain biar kelihatan. Ini adalah R, rootnya, akarnya. Maka kita punya M di sini, M ya. Ini katakanlah A0, ini B0. Kita punya M0 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa jarak antara R min M0, jarak antara R dan M0, akar dengan hasil bagi dari dua selang tersebut, ini selalu kurang dari panjang selang B0 min A0 per 2. B0 min A0 per 2 ini adalah panjang selang setengah dari AB atau panjang setengah selang AB. Coba lihat ini, kita lihat bahwa jarak antara R dengan M0 selalu kurang dari panjang setengah selang AB ya. Nah, berikutnya kalau kita punya selang yang baru bagaimana? Sama, kita punya selang yang baru ya di sini. Kita punya selang yang baru. Kita tambah di sini ya. Selang yang baru yaitu selang A0 dengan M0. Atau saya tulis A1 di sini, A1 dengan B1. Misalkan R-nya di sini. Saya tulis R-nya tetap. R ada di sini, R. M0 di mana? M0 setengahnya di sini. Nah, M1 ya, M1. Maka jelas bahwa jarak antara R min M1 ini kurang dari B1 min A1 per 2 ya. Kalau kita lanjutkan, coba kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kita punya di sini selang yang baru, selang yang mana yang kita gunakan? Selang antara M1 dan B. Oke, kita punya M1 dan B di sini. Maka di sini kita punya A2, di sini kita punya B2. R-nya ada di ini M2. R-nya ada di mana? Ada di antara A2 dan M2 ini R. Nah, kita analisa juga bahwa jarak antara R min M2 ini lebih kecil daripada panjang selang yaitu B2 min A2 per 2. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan terus ya. Kita lanjutkan sampai dengan selesai, maka kita punya, ini kita lanjutkan ya. Maka kita punya jarak antara R min M ke N kurang dari sama dengan Bn min An per 2. Iya jelas. Kenapa? Karena selalu lebih kecil daripada panjang setengah selang AB. Nah, kalau kita pepetkan sampai mepet sehingga R ini ekivalen dengan panjang selang AB. Ya, maka itu adalah akar-akarnya. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini Bn min An ini sama dengan apa? Ya, sama dengan setengah dari panjang selang An min 1 per An min 1 dan Bn min 1, artinya Bn min 1 min An min 1 per 2. Nah, Bn min 1 min An min 1 yaitu sama dengan, sama dengan setengah dari panjang selang Bn min 2 dengan An min 2. Bn min 2 min An min 2 per 2 kuadrat ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan sampai dengan A0 B0, maka di sini kita punya B0 min A0 per 2 pangkat N. Iya, jelas sudah. Oke, dari sini
kita sudah punya Bn min An ini sama dengan B0 min A0 per 2 pangkat N. Ya. Sehingga kalau kita dapatkan di sini kita dari persamaan ini ya, dari pertidaksamaan ini kita punya Bn min An. Maka jarak antara R min Mn ini kurang dari sama dengan B0 min A0 per 2 pangkat N plus 1. Iya, karena apa? Karena Bn min An sama dengan B0 min A0 per 2 pangkat N. Nah, ini ada 2 di sini. Ada 2 di sini. Masih ada membagi 2, maka 2 pangkat N plus 1. Nah, kita punya pertidaksamaan berikut. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita bisa interpretasikan bahwa jarak antara Mn dengan akar yang sebenarnya ini lebih kecil daripada panjang selang A0 dan B0. Iya. Panjang setengah selang A0 dan B0 dibagi dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, dengan kata lain, kita bisa simpulkan bahwa semakin kecil selang, ya, selang A dan B atau A0 dan B0, maka kesalahan atau galat ini akan semakin kecil pula, semakin kecil. Yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa semakin besar N ini apa? Semakin besar N, nilai N ini apa? N adalah ya iterasi atau pengulangan. Maka kesalahan juga akan semakin kecil, ya. Tapi di sini kekonvergenan lambat. Artinya kita bagi lagi sampai dengan selangnya semakin lama semakin mepet atau panjang selangnya semakin kecil. Nah, yang keempat yaitu kesalahan atau galat. Ini tidak bergantung pada nilai fungsi, tapi pada selang dan jumlah iterasi yang kita akan gunakan. Nah, sehingga dikatakan metode bagi 2 ini selalu konvergen. Kenapa? Karena selalu kita dapatkan solusi dari akar-akar yang kita cari.